ada pepatah yang mengatakan rumahku adalah istanaku. Hari ini aku mau kasih lihat kalian the real istana. Welcome to Pondok Indah. Hai sahabat istana, loh jadi sahabat istana ya, mentang-mentang kita lagi berada di sebuah istana nih. Nah, bertemu lagi sama aku hari ini, Talitha Krusita. Kalau sebelumnya aku udah bilang kalau rumahku adalah istanaku, hari ini aku beneran mau tunjukin ke kalian the real istana yang berada di Pondok Indah. Gimana aku nggak bilang ini adalah istana ya, kalau luas tanahnya aja mencapai 1027 meter persegi dan luas bangunannya adalah 1200. Kalau dihitung lantainya ini very confusing nih, karena ini tuh kelihatannya cuma 2 lantai tapi ternyata ada 4 lantai loh. Termasuk dari basement, terus lantai 1, lantai 2 dan juga ada rooftopnya. Pokoknya ini bener-bener the real istana deh. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian satu persatu ya. Sekarang aku mau mulai dulu dari fasadnya nih. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau dari fasad rumahnya ini tuh bener-bener kelihatan kayak villa yang ada di Bali. Jadi konsep dan juga ambience-nya tuh bener-bener kental banget sama suasana-suasana yang ada di resort. Contohnya nih, di depan sini ada satu pohon besar yaitu pohon Kamboja. Dimana nanti kalau bunga-bunganya pada bermunculan itu tuh jadi bagus banget rumahnya. Nah selain itu juga rumah ini adalah rumah yang the best banget. Mulai dari fasadnya, landscape-nya. Karena rumah ini merupakan salah satu karya dari arsitek ternama Andra Matin. Nah mungkin kalau kalian ya anak Jakarta yang suka pergi ke Cock and Screw yang ada di Senayan, Country Club Senayan. Terus juga kalau kalian anak Bali atau anak Jakarta yang suka pergi ke Potato Head Bali, itu adalah salah satu dan salah dua dari karya beliau yaitu Pak Andra Matin. Jadi memang konsep-konsepnya itu selalu mengedepankan nature gitu ya, banyaknya batu-batu alam, terus juga terlihat lebih kayak healing gitu ya kalau bahasa anak sekarang. Nah, tanpa berlama-lama setelah kita udah lihat fasadnya, nih ya, aku kasih lihat ya. Salah satu bagian menonjol ini juga unik banget ya. Biasanya rumah-rumah zaman sekarang itu depannya nggak seperti itu. Nah, tapi ini tuh kayak sebuah hidden gem gitu. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area dari carport garasi atau area basementnya. Sebelumnya di depan sini, ini adalah area untuk carportnya nih. Nah, jadi dia bentuknya itu menukik ke bawah gitu ya, karena memang disediakan area basement yang ada di bawah. Untuk area garasinya itu muat untuk kurang lebih 4 mobil ya teman-teman ya. Jadi memang areanya itu besar banget. Terus juga, nah atau kalau misalnya lagi ngadain acara atau lagi banyak tamu, lagi banyak mobil gitu ya, nanti teman-teman bisa taruh mobilnya di sini nih. Jadi memang masih banyak banget space-nya. Mungkin ini masih muat 2 sampai 4 mobil lagi. Tergantung mobil apa nih. Kalau mobilnya kayak Brio gitu-gitu kan kecil ya. Ini mungkin bisa muat 4 nih. Nah, di depan sini adalah area gerbangnya. Jadi begitu masuk langsung area carport dan juga area garasi. Nah, dari area garasi sendiri nanti di situ adalah akses menuju ke kamar ART, di mana kamar ART di rumah ini berjumlah 4 kamar dan juga ada 2 kamar mandi ART. Jadi totalnya ada 6 ruangan yang berada di area garasi. Bahkan di area garasi yang sebelah kiri tersebut ada satu area office yang bisa dipergunakan sebagai ruang kerja juga nih. Nah, kita lihat deh. Di sini tuh bagus banget ya. Pemandangannya tuh jadi membuat rumah ini tuh terlihat lebih sejuk banget pastinya. Nah, ngomongin dari area depannya, kita langsung masuk ke dalam yuk. Kalian ikutin aku ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Jadi di temboknya sendiri ini bukan cuma wall painted biasa, tapi dikasih batu-batu karang gini nih. Jadi kayak banyak bolongan-bolongannya gitu dan warnanya tuh hitam. Jadi membuat penegasan si bangunannya sendiri. Terus juga untuk pagarnya sendiri kan warnanya hitam. Jadi supaya dia menyatu gitu ya. Terus di bawahnya sini dikasih juga space untuk aliran penurunan air nih. Jadi kalau misalnya ada hujan, airnya tuh turun ke sebelah sana. Terus juga ada batu-batu koralnya juga tuh. Dan juga bahkan jalan setapaknya ini, jalan menuju ke pintu atau ke dalam rumahnya, ini juga dibuat tanpa memakai keramik ataupun HT ya. Jadi ini memakai batu-batu koral yang kecil-kecil gitu loh. Bagus banget ya. Untuk masuk ke dalam rumahnya, dia tuh ada naikan seperti ini nih. Di sini adalah akses menuju ke pintu utama ataupun ke rumah.
Dan akses ini adalah ke area servis. Jadi memang biasanya kalau rumah-rumah yang besar itu biasanya ada dua pintu untuk masuk ya. Satunya pintu untuk area servis dan satunya pintu menuju ke pintu utama. Nah, dari tadi pasti kalian penasaran ya, ini apa sih ya? Jadi ini adalah satu ruangan yang berada di dalam rumah tapi dibuat maju sedikit. Terus ini memakai kayu yang solid loh. Jadi memang ini kayu yang udah material yang bagus, yang tahan ketika nanti kena hujan ataupun kena panas terlalu sering gitu ya. Pasti penasaran gak sih? Baru dari sininya aja udah terlihat oke banget. Kira-kira berapa sih harga rumah ini? Sabar ya, tahan dulu, tahan. Nah, sekarang kita berada di area teras depan pintu utamanya. Jadi terasnya tuh seluas ini. Terus juga untuk lantainya ini memakai solid wood ya, sama seperti yang ada di sini. Jadi memang dibuat senada supaya mempercantik tampilan dari depan rumahnya. Terus juga kita lihat deh, bahkan dinding-dindingnya nih, jadi nggak pakai tembok nih teman-teman nih. Jadi ini adalah pakai kayu seperti ini, dibuat kisi-kisi dan langsung pakai kaca. Di sebelahnya adalah area bawah tangga. Jadi memang kalau rumah single house gitu ya, dibuat oleh arsitek ternama ataupun dibuat sendiri oleh pemiliknya, itu biasanya bentuknya tuh unik-unik gitu loh. Jadi nggak bosen dan nggak bakal mati kebosanan untuk melihatnya gitu ya. Terus kalau kita perhatiin di sebelah sini, ini ada satu tempat yang bisa dipakai untuk duduk seperti ini nih. Jadi kalau misalnya nanti ada tamu atau misalnya lagi ada acara di rumah, tempat-tempat ini bisa dipakai sambil ngerokok. Ini kan kebetulan outdoor ya, gitu. Atau misalnya di sini bisa juga nih buat dipakai lepas sepatu ataupun buat pada saat kita prepare mau pergi kerja atau pada saat pulang kerja. Nah, ini dia pintu utamanya. Wow, jadi pintu utamanya bukan dua gitu. Ini dari solid wood dan ini berat banget. Tadi aku coba buka dan nutup. Ini berat banget, jadi kita nggak usah coba buka tutup. Terus juga warnanya lihat deh, coklat. Tapi coklatnya itu nggak yang terlalu muda dan nggak terlalu tua. Jadi menurutku ini pas banget sesuai dengan warna ini nih, bagian lantai dan juga bagian tembok-tembok yang ada di luar. Nah, begitu masuk ke area sini, ini adalah area foyernya. Jadi di sini mungkin nanti yang beli rumah ini bisa ditempatin kayak vas-vas bunga gitu ya, ataupun ditaruh rak-rak sepatu juga bisa. Tapi kayaknya kalau rak sepatu tuh terlalu mainstream gitu ya. Mendingan taruh vas bunga kayak welcoming place gitu loh. Atau ada resepsionisnya boleh juga biar berasa di Villa Bali gitu kan. Nah, ini masih sama nih, untuk lantainya masih memakai kayu sama seperti di luar. Jadi benar-benar dibikin senada, satu kesatuan, yang menandakan kalau area ini tuh benar-benar satu kesatuan. Nah, sekarang kita langsung aja ke area dining dan kitchennya. Ini tuh areanya luas banget karena lebarnya ini adalah 6 meternya kurang lebih. Jadi dari tembok sini sampai ke kaca sebelah situ, terus dari ujung sana sampai ke ujung sini itu kurang lebih 20 meter. Jadi 6 kali 20 meter, bener-bener gede banget ya nggak sih? Mungkin kalau rumah-rumah di klaster itu kan 6 kali 12 gitu ya, 6 kali 15. Ini adalah 6 kali 20 baru area dining dan juga kitchennya aja. Karena masih ada di lantai 2-nya area living room yang super luas lagi. Jadi karena rumah ini dijual semi furnished, jadi nggak terlalu banyak ya furniture yang ada. Namanya juga semi, jadi nggak semua furniture dijual juga bareng rumah ini. Nah, yang paling menarik ketika aku masuk rumah ini adalah ini, meja dan juga bangkunya. Kalian tahu nggak sih mejanya aja ini beratnya tontonan. Ini 4 orang nggak bisa nih mindahin meja ini karena saking beratnya. Karena ini adalah benar-benar kayu batang pohon gitu ya, yang batang pohon yang super besar ini dijadiin meja seperti ini. Wah, itu berat banget. Nggak usah mejanya, bangkunya aja udah berat banget. Bangkunya ini ada 4 biji, 1, 2, 3, 4. Kalian bisa bayangin nggak sih makan di sini bareng keluarga gitu kan? Terus juga suasananya enak banget. Pemandangannya juga enak banget. Penasaran ya pemandangannya seperti apa? Sabar, aku mau kasih lihat kalian sama tempat dapurnya dulu. Lihat, ini dia adalah dapur dari rumah mewah ini. Wah,
Dapurnya aja segede gini, lihat deh. Tuh. Dan untuk dapurnya sendiri ini udah include ya ketika pembelian. Jadi memang untuk sesuatu yang menempel furnish gini biasanya pemilik akan ninggalin. Karena kalau untuk ngebongkarnya aja itu biayanya pasti udah besar banget. Jadi lebih baik ditinggal gitu kan. Jadi nanti yang masuk udah nggak perlu repot-repot cari kitchen set. Dan yang lebih menariknya lagi, brand-brand yang ada di dapurnya ini adalah brand-brand dari Eropa. Jadi bener-bener rumah mewah, brandnya juga mewah ya pastinya. Contohnya kayak kompor listrik ini aja, ini dari Smack. Nah mungkin kalian yang suka lihat rumah contoh yang mewah-mewah, itu biasanya pakai Smack ya teman-teman ya. Terus juga lihat deh, ini area kitchen sink-nya. Wah besar banget ya. Jadi kalau misalnya kita nyuci piring di sini, ini tuh kayak berasa luas banget gitu loh. Tapi biasanya cuci piringnya ya piring-piring nggak yang terlalu kotor ya di sini ya, karena ini kan area terbuka gitu kan. Biasanya ada dapur kotornya pastinya. Tapi sebelum ke dapur kotor, aku mau kasih lihat kalian sama kitchen set di belakang ini. Jadi di sini udah ada kulkas dari Liebherr. Ini adalah salah satu brand yang ternama juga, yang mahal juga pastinya. Nah ini kulkasnya 2 pintu ya teman-teman ya. Tuh. Terus juga di sini udah ada pemanggangnya juga. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian beli rumah ini, pokoknya semuanya udah ready deh di bagian kitchen setnya. Tinggal beli piring, sendok, jangan lupa dibeli sendiri ya. Terus bahkan di samping area islands, di sini ada islands buat makan juga nih. Tuh, wah. Biasanya sih kalau di sini tuh kayak kita lagi di bar-bar gitu nggak sih? Jadi mungkin di sini nanti bisa diisi minuman-minuman kali ya. Jadi lebih apa ya? Lebih berasa lagi liburan, lagi healing gitu loh. Terus juga udah disediain sama bangku-bangkunya juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen makan cepet kayak quick breakfast gitu kan contohnya, bisa juga nih tinggal panggang-panggang telur di situ, makannya di sini. Jadi nggak perlu sampai ke meja makan di depan sana. Nah, lanjut dari dapur bersihnya, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area dapur kotornya nih. Let's go! Begitu masuk di area sini, ini adalah area menuju kamar ART yang ada di bawah. Terus juga di sini, ini adalah storage nih. Nah, ini adalah storage tempat penyimpanan kayak sapu, pel, dan alat-alat kebersihan lainnya. Wah, kalian tahu nggak? Ini pintunya aja berat banget loh. Padahal cuma buat gudang ya. Oke. Terus juga pasti kalian mau tanya nih, kanan kiri aku ada apa ya? Jadi di sebelah kiri, kita masuk aja yuk. Di sebelah kiri sini, ini adalah area laundry ataupun area service. Jadi udah ada mesin cuci. Mesin cucinya bahkan mereknya dari Bosch. Tuh. Jadi udah bukan kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Terus juga di sini ada tempat-tempat untuk laundrynya, di sini untuk ngegosok gitu kan. Karena rumah ini adalah rumah second, jadi nanti teman-teman yang beli rumah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, lanjut lagi. Tada, aku lagi ada di dapurnya Master Chef. Oh salah ya, nggak, ini lagi ada di dapur kotornya. Lihat, dapur kotornya aja bagus begini. Kayak berasa usaha catering gitu ya. Kayak semuanya bener-bener rapi, terus aluminium gitu kan, kayak dapur-dapur restoran gitu loh. Di sini udah ada cooker hoodnya dari Modena. Nih, cooker hoodnya sebesar ini cerobongnya. Ini udah ada kompor gas juga di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Di sini ada bakar-bakaran. Terus juga pastinya alat-alat masak lainnya. Terus juga ini kitchen setnya, ini untuk preparing. Di sini ada kitchen sinknya, ini ada kitchen set atasnya. Bener-bener kayak dapur profesional banget. Habis ini aku mau kasih lihat kalian sama view yang hijau-hijau, yang cantik-cantik. Karena aku mau kasih lihat kalian sama back garden dan juga poolnya. Yuk! Nah, sebelum kita ke area kolam renangnya, di sini ada satu area lagi yang bisa dipakai untuk nongkrong-nongkrong gitu ya, kayak sore hari gini nih. Enak banget nih di sini nih. Udah ada satu sofa. Bahkan ruangan ini sebenarnya atau area ini bisa dijadikan area indoor jika kalian mau. Karena di sini ada satu kaca yang bisa ditarik gitu ya. Kayak movable door gitu. Terus di sebelah sana juga ada. Jadi dipakai tertutup juga bisa. Jadi nyalain AC, ruangannya tetap dingin. Nah, sebelum kita ke area kolam renang, jadi di sebelah kanan situ ada satu
area, yaitu karena rumah mewah, jadi mungkin pemiliknya suka sauna gitu kan. Jadi ada satu area sauna dan juga pastinya ada ruang ganti. Nah, ini adalah salah satu kelebihan nih dari rumah ini. Welcome to Bali. Oh salah, kita masih berada di rumah yang sama, tapi lihat view-nya. Wow, kalian tahu nggak? Ini tuh terlihat seperti kayak fasad kedua gitu ya. Jadi kayak rumah yang berbeda. Dari sini kita bisa lihat keindahan dari fasad rumahnya. Bagian lantai 2, bagian lantai 1, dimana di situ tadi aku bilang ada dining room-nya. Lihat deh, kayu-kayu itu bener-bener menarik perhatian. Terus juga kita lihat, ini adalah taman belakang di mana landscape-nya didesain juga oleh arsitek Andra Matin. Sedemikian cantik dan sedemikian bagus. Terus juga ditambah ada pohon-pohon Kamboja yang menghiasi area poolnya. Jadi benar-benar membuat tampilan dari rumah ini selain cantik dan juga terlihat lebih mewah. Dan untuk area si kolam renangnya ini panjangnya adalah 21 meter. Jadi kalau olahraga mungkin ngos-ngosan kali ya kalau yang nggak terbiasa gitu kan. Karena ini memang super panjang banget. Wah, bagus banget deh pokoknya. Terus juga aku mau turun sedikit ya. Nah, kalau di bawah sini kalian bisa rasain gak sih? Kayak sejuknya dapet gitu kan. Tuh, lihat ada satu pohon yang besar banget yang membuat rumah ini jadi terlihat lebih rimbun dan juga lebih sejuk pastinya. Wow. Kayaknya kalau punya anak di sini ini cocok banget nih buat tempat bermain anak-anak kita ya. Karena di sini kan pasti namanya rumah mewah, pasti ada yang jaga, ada yang bersihin. Jadi tuh nggak ada kotoran-kotoran yang ada di sini. Jadi anak-anak kita bisa main di sini nih, bisa earthing di sini, ya nggak sih? Kebetulan aku punya anak, jadi aku bayangkan adalah ketika anak aku main di sini tuh seperti apa sih. Bahkan nggak cuman ada kolam buat orang atau manusia, tapi di sini juga ada kolam ikannya loh. Jadi memang pemiliknya yang dahulu itu suka memelihara ikan. Tuh, ikannya bagus-bagus dan besar-besar banget. Wah, kayak kalau kita ngelihat ikan-ikan itu katanya bisa jadi stress release juga loh teman-teman. Jadi pelihara ikan di rumah kalian. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi yuk ke area dalam rumahnya. Karena di area dalam rumahnya ini, khususnya di lantai 1, masih ada satu kamar untuk tamu, ada satu area working space juga, dan masih banyak yang lainnya. Yuk! Sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area working space-nya. Jadi ada satu ruangan yang berada di lantai 1 ini yang didedicate untuk working space. Sebenarnya kalau misalnya nanti kalian beli rumah ini, terserah kalian mau bikin ini sebagai working space atau mau jadi ini kamar juga, butuh 6 kamar gitu kan. Boleh-boleh aja. Mungkin kamar tidur orang tua kali ya, karena berada di lantai 1. Nah, kalian tahu gak sih, kamar ini merupakan area kotakan yang tadi berada di fasad rumah. Jadi yang bagian nonjol itu ini adalah kamarnya, ini adalah ruangan tersembunyinya. Yang paling aku suka nggak ngelewatin ya, jadi nggak ngelewatin pemandangan seperti pohon-pohon di bawah ini nih. Nah lihat deh, jadi tetap dikasih pemandangan yang hijau-hijau, tinggal dikasih hordeng aja nih. Tapi kalau buat kerja ini nice banget sih ya, karena memang tempatnya yang cukup enak banget. Kalau misalnya kalian mau jadiin ini kamar tidur, bisa juga. Karena di sini udah disediakan lemari-lemari kayak gini nih. Ini lemari-lemari dari kayu kayak gini. Terus ini kayak hambalan-hambalan gitu kan. Ini bisa ditaruh pajangan-pajangan ataupun ditaruh dokumen-dokumen. Nah, selesai dari ruangan ini, aku mau kasih lihat kalian sama kamar tamu sesungguhnya. Jadi memang sebenarnya ada satu kamar tamu didedicate di rumah ini, ada di sebelah sini. Ayo, karena ini adalah 20 meter, jadi memang cukup panjang juga nih kita jalannya. Oke. Nah, ini adalah area kamar tidurnya nih. Jadi di depannya kayak ada gebyok gitu ya. Ini bagus banget sih, benar-benar kayak istana gitu kan. Kita masuk yuk. Oke, wah. Ini adalah kamar tamunya. Untuk kamar tamunya aja menurutku ini udah space-nya lumayan banget ya teman-teman ya. Dan juga ada kamar mandi sendiri. Jadi memang dikhususkan untuk tamu. Di sini ada area tempat tidurnya.
Nah, untuk kasurnya sendiri ini udah dapat ya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal mungkin kalian tambahin nakas saja, atau kalau misalnya kalian nggak mau beli nakasnya lagi, di sini ada satu kayak tempat dudukan gini nih. Ini bisa juga ditaruh lampu tidur, ataupun misalnya kalian bisa desain sesuka kalian, sekeinginan kalian gitu ya. Yang kalian harus perhatiin dari setiap kamar-kamarnya ini semua sudah memakai parkit ya. Jadi bukan pakai HT, bukan pakai marble, tapi memakai parkit supaya kamarnya lebih nyaman pastinya. Nah, di sebelah sininya ini adalah lemari nih. Lemarinya juga konsepnya kayu-kayu gitu. Ya namanya juga kamar untuk tamu ya, jadi lemarinya juga nggak besar-besar banget. Ada 1, 2, jadi ada 2 model seperti ini yang ada di kamar ini. Terus di sini juga ada satu AC sentral, jadi ini remote-nya gitu buat AC-nya. Di sini adalah untuk lampunya, terus di bawahnya ada colokan-colokan, jadi nanti bisa sesuai nih. Misalnya di sini mau taruh meja rias juga bisa gitu kan. Terus di kamar ini ada kamar mandi pastinya. Kita lihat kamar mandinya seperti apa. Nah, kamar mandinya sendiri ada pintunya ya, jadi tertutup gitu. Dan ini adalah kamar mandi di kamar tamunya. Wow, aku kayak sempat terkesima gitu, karena ini kamar mandi di kamar tamu menurutku ini cukup besar banget ya teman-teman ya. Nah, wah, di sini ada wastafel, terus juga ada kacanya. Terus di sebelah sini ada tempat untuk shower, ada tempat duduknya juga. Jadi kalau mandi tapi mager gitu kan, ya udah sambil duduk aja mandinya. Udah ada rain shower, udah ada tempered glassnya juga. Di sini udah ada tempat buat nyimpen-nyimpan anduk nih. Di sini ada klosetnya. Untuk sanitarinya memakai Toto Premium yang ada di rumah ini. Dindingnya ini pakai marble nih. Wow, namanya juga rumah mewah ya. Jadi semuanya itu harus serba mewah juga pastinya. Nah, terus di sebelah sini juga ada ambalan-ambalan kayak gini, ambalan dari solid wood. Di sini bisa taruh untuk kayak pewangi ruangan kayak gitu ya, atau taruh misalnya tempat-tempat stok handuk, atau taruh baju-baju juga bisa. Tapi karena ada lemari, ngapain taruh di sini gitu kan? Atau ditaruh pajangan supaya lebih cantik gitu ya. Nah, masih ada lagi dong ruangan yang ada di lantai 1 ini. Jadi tadi kita udah lihat office space, udah lihat kamar tamu. Sekarang aku mau kasih lihat kalian sama kamar mandinya. Nah, sekarang kita berada di kamar mandi yang ada di lantai 1-nya. Ini sebenarnya bukan kamar mandi, tapi ini adalah powder room. Karena cuma ada wastafel dan juga ada kloset. Jadi memang diperuntukkan untuk tamu-tamu ya yang mau cuci tangan ataupun mau ke toilet. Yang paling aku suka dari powder room ini, bahkan powder roomnya aja konsepnya resort. Gimana dong ya? Lihat nih, ada skylight di atas. Terus bagian depannya itu view-nya langsung ke kolam renang dan juga taman belakang. Wow. Nih, kalian bisa lihat ya. Untuk wastafelnya sendiri, mejanya ini benar-benar memakai kayu. Kayaknya orangnya tuh suka dengan unsur-unsur yang nature gitu ya. Karena banyak banget batu-batu alam, terus kayu-kayu gitu ya. Jadi memang suka yang suasana alam-alam resort gitu deh. Bahkan di sini ada lampu gantungnya kayak gini nih. Nih kalau nyala mungkin bagus ya, tapi kayaknya cetekannya di luar, jadi kita nggak usah nyalain. Nah, habis ini aku mau kasih lihat kalian sama lantai 2-nya. Ada satu ruangan yang besar banget dan bagus banget. Yuk, let's go! Dan selamat datang di lantai 2 rumah mewah di Pondok Indah ini. Dan sekarang kita berada di area family roomnya yang super besar ini. Wow, kalian bisa lihat ya. Ini kalau jadi tamu pun bingung. Kalau duduk begini pegel gitu kan kalau nggak nyender. Tapi kalau nyender mesti kayak mundur banget gitu. Saking besarnya loh ini sofa loh. Wow. Di depan sofanya sendiri ada satu meja yang super besar banget kayak gini. Jadi kayak ini bisa jadi jamuan gitu kan. Kayak ada buah, ada makanan, ada cemilan gitu di sini tuh kayak puas banget. Dan kalau kita bisa lihat sendiri ya, ini kan luas banget. Karena memang family room ini luasannya adalah ini 9 dikali 6 meter. Jadi benar-benar 54 meter persegi ini buat family roomnya doang. Terus juga yang bikin ruangan ini benar-benar kelihatan luas banget adalah ceilingnya yang tingginya ini kurang lebih 6 meter. Wah. Dan pastinya ada kotakan seperti itu, kalau kalian tahu itu bukan drop ceiling, tapi itu adalah sirkulasi AC sentralnya. Karena rumah ini memakai AC sentral. Bahkan ada satu kipas yang besar banget di tengah ruangan ini yang membuat perputaran udara di ruangan ini jauh lebih sejuk banget.
Yang paling aku suka dari family room ini adalah view-nya. Jadi benar-benar view-nya langsung ke taman belakang rumah, menghadap ke kolam, ke taman. Ini tuh benar-benar enak banget, memanjakan mata banget. Wah. Nah, di depan sini adalah satu meja yang panjangnya dari ujung sana sampai ujung lagi gitu ya. Ini bisa ditempatkan berbagai macam, kayak misalnya kalian mau taruh foto gitu kan. Tapi kalau menurutku nggak usah ditaruh foto gitu. Cukup taruh satu TV seperti ini. Atau kalau misalnya TV-nya mau dibesarin lagi bisa. Tapi kanan kirinya nggak usah. Karena kita living room atau family room with a view kayak gini. Gitu ya. Dan untuk lantainya sendiri di family room ini sama seperti kamar-kamar yang ada di rumah ini. Jadi memakai parket kayak gini nih, jadi warnanya tuh benar-benar membuat mata tuh lebih apa ya, lebih enteng melihatnya, lebih nyaman gitu, lebih warm gitu kan. Pokoknya enak banget deh. Nah di sebelah kiri sini ini ada ruangan-ruangan dan ada kamar utama di sebelah kanan. Kita lihat dari yang sebelah sini dulu ya. Nah begitu masuk satu lorong ini, jadi ada kanan dan kiri, ini adalah dua ruangan yang berbeda. Kita ke sebelah kiri dulu. Nah sekarang kita berada di kamar anaknya. Jadi ini adalah kamar pertama yang kita kunjungi di lantai 2 ini. Untuk kamarnya sendiri ukurannya ini udah luas banget ya. Tuh kita bisa lihat. Kalau misalnya kalian punya anak yang remaja ataupun anak-anak, ini bisa ditempatkan di ruangan ini nih. Nah di sebelah sininya adalah satu meja panjang. Terus juga ada lemari-lemari kayak gini nih. Jadi ini custom ya. Antara meja dan lemarinya ini menyatu. Terus juga di sini ada gawangan-gawangan yang bisa ditaruh foto-foto keluarga ataupun artwork juga bisa. Sama untuk lantainya juga memakai parket, wood parket gitu ya. Jadi memang semua kamar-kamarnya senada untuk lantainya. Di sebelah sini ini adalah lemarinya. Ini juga udah termasuk untuk furnishnya karena semi furnish. Jadi ada beberapa furniture yang memang sudah ada di rumah ini. Dan di sebelah sini ini adalah area kamar mandinya nih. Jadi kamar mandinya ini terbuka ya. Tapi nanti teman-teman bisa sesuaiin sendiri kebutuhan kalian seperti apa. Misalnya butuh pintu gitu kan, bisa ditutup pintu ataupun ditutup kayak tirai gitu juga bisa. Di sebelah sini adalah lemari-lemari pakaian yang bisa kalian taruh pakaian-pakaian juga bisa, atau stok-stok handuk juga bisa. Pokoknya bisa dimanfaatkan sebagai storage juga nih. Ini adalah wastafelnya, meja wastafelnya ini memakai marmer, berbeda dari powder room yang ada di bawah. Kalau memakai kayu, ini memakai marmer, jadi lebih modern gitu ya. Terus di sebelah sini ada kloset, sama dari Toto juga sanitarinya, dan juga ada bathtubnya. Jadi di kamar ini ada bathtubnya loh. Dan yang menariknya lagi, jadi kayak ada hidden gem di kamar ini. Ternyata tangga ini adalah tangga menuju ke attic roomnya. Jadi di rumah ini ada dua attic room, di mana attic roomnya itu menyambung dengan kamar anak dari lantai 2-nya ini. Wah menarik banget gak sih? Kalau misalnya kalian anaknya masih seusia SD gitu kan, jadi itu bisa jadi tempat bermain pastinya. Wow, sekarang kita lihat yuk ke kamar sebelahnya. Dan di depan dari kamar anak yang tadi, di sini adalah satu ruangan yang mungkin kalian bisa fungsikan sebagai kamar tidur juga, ataupun basicnya pemilik dibuat ini sebagai ruang gym atau fitness. Karena ruangan ini cukup luas ya, yaitu 5 × 6 meter, jadi mungkin banyak beberapa alat gym yang bisa kalian taruh di ruangan ini nih. Dan yang paling bikin aku suka dengan ruangan ini adalah dia memiliki balkon. Wah, ini tuh balkonnya langsung ke depan rumahnya, jadi benar-benar sejuk banget gitu ya. Jadi di area bawah sini adalah carport dan juga garasinya nih. Ini cocok banget deh jadi tempat gym gitu ya. Taruh alat treadmill di sini menghadap ke depan gitu kan. Jadi kalau lagi treadmill itu tuh pemandangannya asik banget pastinya. Nah sekarang aku mau kasih lihat kalian sama kamar yang ada di sebelah kanan tadi. Tadi kan kita ke sebelah kiri ya, sekarang kita sebelah kanan. Let's go! Nah sekarang kita berada di kamar ketiga yang ada di lantai 2-nya ini. Kamar ini difungsikan sebagai kamar anak juga dengan luasan 8 × 7 meter. Jadi memang cukup luas dan lebih besar ya dibandingkan ruangan gym tadi. Di sini bisa ditempatkan kasur nih sebelah sini. Terus di depannya ada meja-meja yang bisa dipakai untuk meja belajar ataupun meja kerja pastinya. Terus di sebelah kiri sini ini adalah akses menuju balkonnya. Jadi balkon yang menghadap ke depan rumah.
Jadi memang di rumah ini memiliki banyak banget balkon ya dari kamar-kamar pastinya. Nah, selain itu di sebelah sini adalah area wardrobe-nya nih. Jadi ini lemari yang built-in sampai ke plafon gitu ya, cukup besar banget gitu. Ini cocok banget buat anaknya yang udah dewasa karena kebutuhan bajunya mungkin banyak gitu ya. Terus sekarang di kamar ini juga terdapat satu kamar mandi, jadi ensuite bathroom gitu. Sudah ada bathtubnya juga, dan juga sudah ada 2 buah wastafel. Wah, meja wastafelnya super panjang karena ada 2 buah gitu ya. Terus juga nggak ketinggalan tetap ada area showernya nih. Tuh udah ada rain shower dan juga hand shower. Untuk konsepnya sendiri sama seperti kamar mandi yang ada di kamar sebelumnya. Jadi memang dia konsepnya modern karena memakai dinding-dinding dari marble seperti itu. Jadi lebih apa ya? Lebih kekinian gitu ya. Untuk area showernya juga udah dilengkapi sama tempered glass seperti ini nih. Jadi untuk area dapur gitu kan, kamar mandi itu benar-benar udah siap banget untuk siap huni. Tinggal beli kasur dan perabotan lainnya. Nah, di kamar ini pun ada satu hidden gemnya nih. Let's go, let's go. Jadi di kamar ini nggak kalah dari kamar anak yang tadi. Nah, di sebelah sini ini ada sebuah tangga nih menuju ke atas. Kalau aku biasanya sebut ini sebagai tangga monyet ya. Kalau kalian nyebutnya tangga apa? Nah, tangga ini menuju ke attic room. Jadi attic room itu bisa difungsikan sebagai misalnya tempat belajar atau misalnya buat main PS gitu kan. Kalau anaknya udah besar, lagi ada teman-teman, daripada kamarnya berantakan, mendingan kayak naik aja gitu kan ke atas. Atau bisa difungsikan sebagai perpustakaan. Wah, pokoknya menarik banget ya kalau kita punya attic room kayak serba fungsional gitu loh. Bisa dipakai berbagai macam kegiatan. Nah, yang terakhir di lantai 2 ini aku mau kasih lihat kalian sama area kamar utamanya. Kamar utama ini seluas 12,5 kali 6 meter, di mana kalian akan tidur dengan mimpi yang indah gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke area tempat tidurnya, aku mau kasih lihat kalian dulu sama area walk-in closetnya. Wow, 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 wow. Dan ini adalah area walk-in closetnya, dimana kalau kalian lihat ya, ini unsurnya kayu-kayu kayak gini, mulai dari lantai sampai ke wardrobe-nya, benar-benar tropis banget, sesuai dengan konsep fasad rumahnya. Nah, di sini juga ada satu meja rias yang cukup besar banget, ditambah dengan bolam-bolam seperti ini, jadi menambah ke apa ya, nuansa dari walk-in closetnya tuh hangat gitu kan, terus juga kayak nyaman gitu loh berlama-lama ada di sini. Apalagi kalau misalnya nih pas dibuka banyak baju-baju kesayangan kalian gitu kan. Jadi makin suka deh kayaknya berada di walk-in closet. Beranjak dari area walk-in closet, kita berada di kamar mandi dari kamar utamanya. Wah, kalau tadi dari sana kayu-kayu, sekarang di sini yang kita lihat adalah marble gitu ya. Walaupun tetap ada meja yang dari kayunya nih. Tapi aku suka banget loh sama meja ini. Kayak bagus banget gitu ya. Nah, terus untuk sanitarinya di sini dia memakai kohler. Jadi untuk kamar utamanya, wow, pakai yang lebih mahal nih ya. Jadi ada 2 buah wastafel kohler gitu kan. Terus juga di sini ada kaca yang panjang banget. Jadi pokoknya puas gitu kan. Terus ini adalah penyimpanan. Nah, jadi di sini adalah penyimpanan kayak misalnya kalian mau taruh sikat gigi ataupun skincare gitu kan. Ini bisa ditaruh di dalam sini. Dan nggak ketinggalan ya, kalau kamar anaknya aja ada bathtub, nggak mungkin kamar mandi utama tidak ada bathtub nih. Wah, bathtubnya pun besar banget gitu kan. Jadi kayaknya kalau misalnya kalian yang pengen healing gitu kan, yang pengen relax time, nah bisa tuh mandi di sini pakai air hangat, terus dibantu dengan lilin aromaterapi gitu kan. Wah, pokoknya udah kebayang lah ya nikmatnya seperti apa. Dan di balik dari area bathtubnya ini, jadi ada satu tembok gini, kanan kirinya itu ada ruangan ternyata. Di sebelah kiri sini adalah area showernya. Jadi walaupun ada bathtub, tetap ada area shower ya. Ada rain shower dan juga ada hand showernya pastinya. Nah, ini tuh ternyata kaca gini loh. Kalian jangan salah ya, ini bukan rumah contoh. Jadi nanti kalian kalau beli rumah ini dapetnya seperti ini gitu. Kaca ya udah kaca. Dan di sini ada kaca yang bisa dibuka. Jadi sirkulasi udara yang ada di kamar mandi ini juga tetap terjaga dengan baik pastinya. Nah, ini tuh langsung ke area samping rumah. Jadi masih di pekarangan rumah kita ya pastinya.
Kalau sebelah sana ada tempat shower, sebelah sini udah pasti adalah area klosetnya. Tuh, jadi kayak sembunyi-sembunyi, nggak usah pakai pintu gitu ya. Karena kan kamar utama pasti kita lah yang nempatin, siapa lagi. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area tempat tidurnya. Let's go. Nah, ini adalah area dari tempat tidur kamar utamanya. Wah, ini tempat tidurnya cukup tinggi gitu kan. Terus dia tuh custom ya, jadi antara nakasnya dan juga dipannya dan juga headboard kasurnya, semuanya ini adalah custom. Di sini nanti bisa ditaruh foto-foto keluarga gitu kan, buat taruh handphone, buat ngecas-ngecas gitu, itu bisa di sini ya. Karena untuk lampu tidurnya atau lampu bacanya dia langsung ada dari atas gitu. Terus di sebelah sana juga ada nakasnya juga, jadi kanan kiri udah ada nakas yang presisi atau sesuai ya ukurannya. Jadi kanan kiri tetap oke banget. Dan di kamar utamanya ini pastinya ada balkon, karena kamar-kamar lainnya aja ada balkon ya. Mau lihat nggak balkonnya seperti apa? Nah, ini dia adalah area balkon di kamar utamanya. Jadi, karena kamar utamanya super besar banget gitu kan, balkonnya juga luas banget. Nggak cuma balkon depan ataupun balkon samping, tapi balkonnya bener-bener letter L. Wah, kayaknya kalau kalian masih punya anak kecil gitu ya, ini mesti dikasih tempered glass lagi lebih tinggi gitu ya, supaya kalau misalnya kalian lagi kecolongan, anak kalian lagi di kamar, ini nggak jatuh ke bawah. Jadi mesti dikasih tempered glass nih kalau kalian punya anak kecil. Tapi kalau kalian nggak punya anak kecil, ini sih indah banget. Tuh lihat deh, pemandangannya itu adalah kolam renang. Dan dari tadi kalian notice nggak sih kalau temboknya itu benar-benar tinggi banget ya, benar-benar setinggi rumahnya. Kalau misalnya single house itu perlu ya untuk tembok-tembok yang tinggi, karena untuk keamanan juga gitu kan. Oke, setelah ini aku mau ajak kalian buat lihat ke lantai atasnya lagi. Loh, masih ada satu lagi ya? Iya, masih ada satu lagi area rooftop di lantai atasnya. Jadi, stay tune sampai di akhir videonya ya. Nah, sekarang kita berada di lantai 3-nya nih. Jadi ini adalah rooftop. Oh, mungkin bukan lantai 3 ya, lantai 4 kalau dihitung bareng sama basementnya. Ini adalah area yang berada di area rooftop, jadi dibikin satu tempat lagi gitu kan. Ini bisa jadi kamar kalau kalian mau naik ke lantai 4 boleh. Ini bisa jadi kamar, ataupun ini juga bisa menjadi tempat yang kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contohnya, misalnya nih, kalian mau bikin ini sebagai perpustakaan atau mau jadi lili sebagai working space, itu bisa banget karena di depannya situ adalah area outdoor. Apalagi di ruangan ini tetap ada tempat untuk wastafel dan juga ada klosetnya, jadi kalian nggak mesti turun ke lantai bawah kalau misalnya kalian pengen ke kamar kecil. Nah, aku mau kasih lihat kalian sama area rooftop dari rumah mewah ini. Wow, lihat deh, ini tuh berasa rumah ini setinggi gedung di sana. Bener gak sih? Karena saking tingginya ini rumah gitu kan. Terus juga rumah ini udah dilengkapi sama solar heart. Terus juga AC sentralnya semua outdoornya ada di atas. Jadi bener-bener untuk maintenance ini tinggal naik aja ke lantai ini, terus langsung naik ke dak atas. Kalau lihat area rooftop ini, aku tuh jadi inget film Fast and Furious yang berada di rooftop terus pakai meja gede, terus mereka makan sekeluarga. Wah, enak banget gak sih? Jadi rooftop ini bisa dipakai sebagai area barbecue gitu kan, kalau lagi ada acara sama teman-teman gitu, atau lagi ada arisan mungkin kan. Ini bisa dipakai nih karena areanya yang outdoor, terus juga tinggi, jadi nggak mengganggu bangunan kanan kirinya. Karena kan biasa kalau misalnya ada asap-asap, tetangga-tetangga suka nggak mau gitu kan. Nah, karena ini bangunan yang super tinggi ini, jadi pastinya nggak mengganggu tetangga-tetangga lainnya. Wow, kalian tahu nggak area rooftopnya ini yaitu seluas 8 dikali 9,6 meter. Jadi memang besar banget ya. Mungkin kalau dikasih dak lagi bisa jadi kamar besar lagi ya di sini ya. Tapi enggak lah ya, kamarnya udah banyak banget sih di rumah ini. Jadi ini kita jadikan rooftop. Dan segitu aja video kali ini. Rumah ini cocok banget buat kalian yang lagi cari rumah mewah, rumah yang besar di daerah Pondok Indah. Karena memang rumah ini berada tepat di kawasan Pondok Indah. Kalau kalian mau ke Mall Pondok Indah ataupun ke daerah lain di Pondok Indah, cukup selangkah aja dari area ini. Dan buat kalian yang tanya, berapa sih harga rumah ini?
Jadi rumah mewah di atas tanah 1000 meter ini dijual dengan harga mulai dari 50 eman. Nah, kalau kalian pengen tahu detailnya, kalian boleh kontak ke nomor di bawah ini. Karena hanya orang-orang tertentu aja yang bisa eksklusif untuk showing rumah ini dan juga milikin rumah ini. Jadi segera buruan kontak sebelum rumahnya diambil sama sultan-sultan yang lain. Dan itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita. Bye-bye.